Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video singkat yang saya buat. Kali ini kita akan membahas satu tema dalam fungsi-fungsi manajemen. Dia masuk dalam fungsi planning atau perencanaan. Ada kata-kata menarik yang mengatakan bahwa jika kita gagal dalam merencanakan sesuatu, maka kita telah merencanakan sebuah kegagalan. Sehingga sebuah rencana itu sangat penting untuk kita lakukan agar tujuan-tujuan yang ingin kita capai nanti itu bisa kita peroleh dengan baik. Langsung saja kita lihat. Sebelum masuk untuk membahas materi, kita jawab terlebih dahulu pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan tujuan, rencana, dan perencanaan? Nah, kalau kita lihat, tujuan itu adalah kondisi di masa yang akan datang yang ingin dicapai atau diinginkan oleh sebuah perusahaan. Nah, sehingga jika kita punya tujuan yang jelas di masa depan, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan rencana merupakan cetak biru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan tersebut. Nah, untuk itu kita bisa mengatakan bahwa perencanaan merupakan tindakan yang kita lakukan, yang kita sudah buat di rencana tadi untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, jadi ada tujuan, adalah kondisi di masa depan yang ingin kita capai, kemudian rencana adalah sesuatu hal yang tertulis yang akan kita lakukan, kemudian perencanaan adalah tindakan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah kita buat. Nah, kemudian manfaat, tujuan, dan rencana. Bisa kita lihat di sini yang pertama adalah untuk legitimasi. Artinya adalah dengan adanya tujuan atau rencana, kita bisa paham kenapa tujuan tersebut harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah motivasi dan komitmen. Jika kita sudah punya rencana-rencana yang sudah kita tetapkan di awal, kita sudah tahu kita harus menuju kemana, sehingga kita itu termotivasi untuk menuju jalan tersebut. Dan tentu saja anggota dari organisasi tersebut harus berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan bersama. Kemudian yang ketiga adalah alokasi sumber daya. Nah, di alokasi sumber daya, seorang pemimpin yang telah menetapkan tujuan dan rencana yang strategis, yang baik, maka pemimpin tersebut juga harus mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam organisasinya. Contohnya misalkan kita ingin menjadi perusahaan multinasional di 4 tahun ke depan, sehingga dari sekarang sudah harus jelas apa yang harus dilakukan. Misalkan pembagian sumber daya manusia, ada yang mulai meriset pasar di negara lain, kemudian ada juga keuangan dialokasikan untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan di sektor-sektor yang dapat menciptakan keadaan agar perusahaan kita dapat menjadi perusahaan multinasional untuk kedepannya. Selanjutnya adalah untuk memandu seorang manajer, dia harus melakukan apa ya untuk panduan tindakan. Dengan tujuan dan rencana yang jelas, kita sudah memiliki panduan atau jalan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan selanjutnya adalah manfaat, tujuan, dan rencana adalah dasar pengambilan keputusan. Seorang manajer dalam mengambil keputusan harus memikirkan tujuan utama yang ingin dicapai. Jangan sampai keputusan-keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan bersama. Sehingga seorang manajer ketika mengambil keputusan harus melihat apa yang diputuskan ini apakah sesuai dengan tujuan kita di masa yang akan datang atau tidak. Dan yang terakhir adalah standar kerja. Tentu saja jika tujuan dan rencana sudah jelas, kita dapat melihat standar kerja kita, apakah standar kerja kita sudah memenuhi target atau belum. Tentu saja ada target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan tujuan yang jelas, maka kita bisa mengetahui prestasi kita sudah sampai di mana.
apakah melampaui target kita atau tidak, sehingga tujuan dan rencana yang baik dapat memandu standar kerja yang akan kita kerjakan. Kemudian kita lihat di sini tingkat tujuan dan rencana. Jadi dalam sebuah organisasi yang paling tinggi atau rencana yang ingin kita capai itu adalah bisa diperoleh melalui misi dari sebuah perusahaan. Nah, dari misi ini diturunkan menjadi tujuan atau rencana strategis manajemen puncak, kemudian tujuan rencana taktis manajemen menengah, dan tujuan rencana operasional manajemen bawah. Tentunya dari ketiga level posisi dalam sebuah perusahaan berbeda-beda perilakunya, dan ini telah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian proses perencanaan dalam sebuah perusahaan. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat rencana itu sendiri. Setelah rencana dibuat, kemudian rencana itu perlu untuk diterjemahkan. Artinya diterjemahkan, kita merencanakan hal ini, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, itu perlu diterjemahkan, bagaimana caranya. Nah, setelah itu kita merencanakan operasi, artinya kita sudah mengalokasikan sumber daya, siapa melakukan apa, kemudian bagaimana jika kita akan masuk di pasar internasional, dan seterusnya. Itu namanya merencanakan operasi yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya kalau perencanaan operasi sudah matang, maka kita eksekusi apa yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, setelah eksekusi, baru tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, di tahap ini di mana kita harus selalu mengevaluasi apa tindakan yang perlu dilakukan lagi untuk menyempurnakan rencana-rencana yang sudah kita jalankan tadi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan visi dan misi? Nah, ini saya contohkan sedikit visi dan misi dari Fakultas Agama Islam UMY. Nah, bisa kita lihat di sini, visi Fakultas Agama Islam UMY adalah menjadi fakultas yang unggul dalam pengembangan studi Islam untuk kemaslahatan umat. Sehingga jika kita lihat redaksi dari kalimat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa visi adalah sebuah pernyataan yang akan menjawab pertanyaan akan menjadi apa. Ya. Jadi Fakultas Agama Islam ingin menjadi fakultas yang unggul dalam pengembangan studi Islam untuk kemaslahatan umat. Nah, dari visi yang sangat umum ini kemudian diterjemahkan menjadi misi, ya. Nah, sehingga bisa dikatakan misi merupakan sebuah pernyataan untuk menjawab pertanyaan akan mencapai apa. Nah, saya bacakan satu saja misi dari Fakultas Agama Islam, yaitu menyelenggarakan pendidikan di bidang studi Islam berbasis riset dengan pendekatan student-centered learning yang didukung dengan teknologi dan berwawasan internasional. Itu salah satu misi yang ingin dicapai oleh Fakultas Agama Islam untuk menyempurnakan visi yang telah dirumuskan tadi. Nah, kita lihat di sini ada beberapa kriteria tujuan yang efektif. Yang pertama adalah spesifik dan dapat diukur. Nah, kalau kita melihat goal setting teori, dalam teori tersebut mengatakan bahwa tujuan yang baik itu ditetapkan harus spesifik dan dapat diukur. Artinya, kita tidak bisa bilang kepada karyawan kita untuk melakukan yang terbaik. Don't say do the best, but you have to say you have to win the competition. Nah, itu adalah tujuan yang spesifik. Jangan kita katakan kepada karyawan kita atau kepada seseorang yang ingin mengikuti perlombaan, jangan kita katakan lakukanlah yang terbaik. Tapi kita harus mengatakan Anda harus memenangkan pertandingan ini. Itu adalah tujuan yang lebih spesifik, yaitu kemenangan dibandingkan tujuan yang sangat umum, yaitu lakukanlah yang terbaik dalam perlombaan. Kemudian kriteria yang kedua adalah sebuah tujuan yang baik adalah tujuan yang memiliki jangka waktu yang pasti. Tentu saja kita bisa mengatakan bahwa banyak orang yang sukses, akan tetapi sedikit sekali orang yang sukses tapi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kemudian kriteria yang ketiga adalah
mencakup hal-hal yang penting. Maksudnya adalah jika tujuan kita itu tidak penting, maka kita kurang termotivasi untuk mencapai tujuan kita tersebut. Tapi kalau tujuan yang ingin kita capai itu menurut kita adalah sesuatu yang penting, maka kita akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan kita. Dan kriteria selanjutnya adalah menantang tapi realistis. Artinya, jangan membuat tujuan yang gampang kita capai, tapi jangan juga membuat tujuan yang terlalu sulit kita capai, sehingga kita mengalami kesulitan atau sesuatu yang mustahil kita capai. Nah, artinya menantang di sini adalah jika sebuah tujuan itu memiliki tingkat kesulitan bagi kita, tapi kita yakin bisa mencapai tujuan tersebut, maka kita akan lebih berusaha untuk mencapai tujuan yang menantang tersebut dibandingkan tujuan yang biasa-biasa saja atau tujuan yang paling sulit. Dan yang terakhir adalah dikaitkan dengan imbalan. Tentu saja imbalan juga masuk dalam motivasi seseorang untuk bergerak mencapai tujuan tersebut. Dan imbalan ini tidak harus berbentuk material, ya, bisa saja berbentuk pencapaian, aktualisasi diri, itu namanya sebuah imbalan yang akan kita capai ke depannya. Nah, untuk itu perlu kita perhatikan kriteria tujuan yang efektif. Jangan sampai kita tidak bisa merumuskan tujuan yang efektif. Kita misalkan sebagai mahasiswa asal kuliah, ketika ditanya mau lulus kapan, tidak tahu jangka waktunya, kemudian tidak tahu lulus dengan predikat apa, kemudian kita juga harus tahu setelah lulus apa benefit-benefit yang bisa kita peroleh dari kita lulus dari sebuah universitas. Nah, selanjutnya macam-macam rencana. Ada dua tipe rencana. Yang pertama adalah rencana sekali pakai atau rencana yang tidak terulang di masa depan. Contohnya di sini adalah mendirikan kantor baru. Tidak mungkin kita sebagai seorang manajer setiap tahun kita akan mendirikan kantor baru. Kemudian yang kedua adalah rencana tetap. Nah, rencana tetap ini adalah rencana yang kita buat dan kita terapkan selama perusahaan itu ada. Bisa saja seperti itu atau dalam jangka waktu tertentu. Contohnya di sini adalah peraturan-peraturan, SOP yang kita buat, kemudian program-program yang kita buat secara rutin dari tahun ke tahun. Nah, mungkin itu video singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.